hom bimpa, Yesus jagoanku. Hom bimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hom bimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Masih sehat kan? Hari ini kita dilayani sama abang-abang ganteng, sama kakak-kakak kita yang cantik nih. Kita perkenalkan ya, mulai dari kiri. Shalom adik-adik, dengan Kak Dewi, Bang Rian, Saya sendiri, Bang Jaka. ada Bang Riko. ada Kakak Aprista, Ada Kakak Riselina, ada Kakak Lena di sini. ada Kak Sirlawati. Semoga di hari-hari berikutnya kita semakin semangat memuji nama Tuhan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kita kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita bernyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas, menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kita bernyanyi Efesus 6 ayat 1. Karena
Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Adik-adik sekolah minggu dan remaja, untuk Dasatita yang pertama sampai dengan yang ke-10 dihafal ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami anak-anak Tuhan bisa datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah, untuk juga mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap hati dan pikiran anak-anak yang ada di rumah, agar kiranya kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik. Tuhan, marilah berbicara di tengah-tengah kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah,
Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Senang sekali Kak Jelita hari ini bisa menyapa semua adik-adik yang ada di rumah. Meskipun harus melalui online seperti ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik. Apalagi Kak Jelita hari ini sukacita sekali. Adik-adik di rumah bagaimana? Sukacita enggak? Pasti ya adik-adik juga yang ada di rumah harus selalu bersukacita. Oke adik-adik, firman Tuhan untuk hari ini kita ambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Adik-adik yang sudah siapkan Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Efesus yang bercerita tentang Paulus yang memberikan nasihat kepada orang-orang percaya. Dalam Efesus ini jelas disampaikan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghormati orang tua. Harus ya adik-adik, karena itu tertulis di dalam Alkitab. Adik-adik pernah bertanya nggak, kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Kak Jelita jawabannya? Nah, betul sekali adik-adik. Rasul Paulus menyampaikan kenapa kita harus menghormati orang tua. Yang pertama adalah bahwa orang tua itu sebagai wakil Tuhan. Wow, keren banget ya adik-adik ya. Ternyata papa mama yang ada bersama-sama dengan kita saat ini adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kalau adik-adik menghormati orang tua, itu sama artinya dengan menghormati Tuhan. Nah, yang kedua, alasan kedua adalah bahwa menghormati orang tua itu adalah perintah langsung dari Allah, seperti yang Allah perintahkan sejak zaman dahulu kala. Artinya bahwa banyak firman di dalam Alkitab ini yang mewajibkan atau yang mengharuskan kita untuk selalu menghormati orang tua kita. Itu adalah perintah dari Allah ya adik-adik. Nah, yang ketiga Rasul Paulus sampaikan adalah bahwa orang-orang yang menghormati orang tua akan mendapat berkat dari Tuhan, yaitu umur yang panjang dan hidup yang bahagia. Adik-adik percaya nggak bahwa ketika anak-anak itu taat atau ketika anak-anak itu menghormati orang tua, bahwa Tuhan kita akan memberikan kita kebahagiaan. Ini tertulis dalam Alkitab loh adik-adik, sangat jelas ya. Bahkan dalam 10 perintah Allah ada satu perintah yaitu perintah kelima yang menyatakan bahwa kita harus menghormati orang tua. Ayo adik-adik, siapa yang bisa perintah kelima dari 10 hukum Allah? Ayo, semuanya pasti bisa ya. Adik-adik, ayo kita baca sama-sama. Perintah kelima atau kita sebutkan sama-sama. Perintah kelima yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Nah, sangat jelas disampaikan bahwa kita anak-anak harus menghormati orang tua. Tapi adik-adik, menghormati itu artinya apa sih? Menghormati itu artinya kita taat kepada orang tua kita. Nah, adik-adik, Kak Jelita udah siapkan satu cerita singkat tentang menghormati orang tua. Ada seorang anak yang namanya Kaleb. Kaleb ini gimana ya ceritanya? Ayo adik-adik, kita saksikan ya cerita singkat tentang Kaleb yang menghormati atau yang mentaati orang tuanya. Selamat menyaksikan. Kaleb,
brum brum brum. Ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Nyew, nyew. Kaleb, Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Inilah yang Yehova minta dari kamu. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb. Taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Wup. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hop. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Nah, adik-adik, kita sudah saksikan ya sama-sama bagaimana cerita seorang anak yang bernama Kaleb yang mentaati perintah orang tuanya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa ketika kita menghormati orang tua, yang artinya menghormati itu adalah taat. Taat itu artinya kita mendengarkan nasihat orang tua, kita mendengarkan omongan orang tua, kita mendengarkan perintah orang tua, bahwa ketika kita taat kepada orang tua, maka kita juga taat kepada Allah.
Karena orang tua itu adalah wakil Allah atau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Nah, jadi adik-adik, siapa nih di antara adik-adik yang masih suka tidak taat kepada orang tua? Misalnya, orang tua menyuruh adik-adik untuk belajar, tapi adik-adik malah sibuk main game. Atau adik-adik minta tolong untuk menjaga adik, tapi adik-adik malah sibuk bermain sendiri, adiknya ditinggal jadi nangis. Atau orang tua meminta adik-adik untuk selalu izin sebelum pergi kemana-mana, tetapi adik-adik lupa atau adik-adik sengaja memang tidak izin. Nah, adik-adik, kira-kira kalau kita tidak taat kepada orang tua, hati orang tua kita itu seperti apa ya? Pasti hati orang tua kita itu akan sedih. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sudah sewajarnya kita taat kepada orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah orang yang hebat. Bayangkan nih, orang tua adik-adik berangkat kerja, bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhan adik-adik. Untuk adik-adik supaya bisa hidup nyaman. Hidup nyaman itu artinya semua kebutuhan adik-adik bisa dipenuhi, kemudian juga adik-adik bisa bersekolah, adik-adik bisa membeli apapun keperluan-keperluan yang adik-adik butuhkan. Bayangkan ya, papa mama kita yang berangkat kerja dari subuh, pulangnya malam, atau papa mama adik-adik yang bekerja siang, pulangnya malam, atau berangkat malam, pulangnya subuh. Pasti capek banget ya adik-adik. Wow, orang tua kita itu hebat banget ya. Nah, jadi karena orang tua kita, papa mama kita juga sudah melakukan pengorbanan bagi kita anak-anaknya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa menyenangkan hati mereka. Salah satunya menyenangkan hati mereka adalah dengan taat. Taat itu juga artinya kita mengasihi, kita menyayangi, dan kita juga menjaga mereka. Kalau orang tua kita sedang capek, kita bantu. Atau kalau orang tua kita sedang sedih, kita hibur. Jangan jadi kita buat semakin marah ya adik-adik. Itulah tandanya kita anak-anak yang taat kepada orang tua. Dan ingat ya adik-adik, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika seorang anak taat kepada orang tuanya, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan umur yang panjang dan juga kebahagiaan selama kita hidup di dunia ini. Memberkati itu artinya adalah Tuhan memberikan kita kesuksesan, Tuhan memberikan kita kesehatan, juga Tuhan memberikan kita semua berkat agar adik-adik bisa mencapai cita-cita adik-adik. Nah, jangan lupa bahwa anak-anak yang berhasil adalah anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Mungkin adik-adik sering juga ya dengar kisah-kisah para tokoh yang sukses, para tokoh yang berhasil menjadi orang-orang yang hebat. Rata-rata semuanya adalah orang-orang yang taat kepada orang tuanya. Nah, jadi sama seperti firman Tuhan hari ini adalah mari adik-adik kita terus menghormati dan taat kepada orang tua kita, sebab itu artinya kita juga menghormati Tuhan kita. Nah, Kak Jelita jadi ingat nih satu lagu sekolah minggu tentang menghormati orang tua. Ya ini nih firman kita hari ini. Kak Jelita mau ajak adik-adik nyanyi supaya adik-adik bisa ingat terus bahwa salah satu firman Tuhan di dalam Alkitab adalah menghormati orang tua. Efesus berapa adik-adik? Ya, Kak Jelita sengaja nih mau tes adik-adik. Efesus 6 ayat 1. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. 1, 2, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke ya adik-adik, Kak Jelita percaya adik-adik di rumah adalah anak-anak yang menghormati, mentaati, mengasihi, dan menyayangi papa mamanya. Baik adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah Amsal 6 ayat 20.
Amsal 6 ayat 20. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dihafal ya adik-adik, dan jangan lupa dikirim ke grup Sekolah Minggu GKPS Tambun. Kakak tunggu ya. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, bahwa kami juga harus menghormati dan mengasihi Papa dan Mama kami. Terima kasih atas kehadiran Papa Mama dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberikan mereka kesehatan yang terbaik, juga Engkau melindungi setiap pekerjaan mereka, dan juga Papa Mama, Tuhan berikan berkat yang berlimpah, berikan semangat juga, dan selalu dalam sukacita. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati mereka, menjadi anak-anak yang bisa menjaga mereka, dan menjadi anak-anak yang juga bisa mengasihi mereka sepanjang hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Kami mau Tuhan pakai menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi anak-anak yang menjadi kecintaan Papa Mama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Adik-adik tadi udah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang adik-adik kita ke kreativitas ya adik-adik. Untuk yang kelas kecil dan kelas besar, adik-adik membuat bentuk love dari kertas karton atau dari kertas origami. Dan di bentuk love itu adik-adik menulis aku sayang mama dan papa. Seperti ini ya adik-adik contohnya. Adik-adik bisa buat begini di rumah ya. Selamat mengerjakan ya adik-adik untuk yang kelas kecil dan kelas besar. Dan untuk adik-adik yang remaja, adik-adik sebutkan cara-cara menghormati orang tua kita. Dan yang kedua, adik-adik, apa yang dijanjikan Allah sebagai imbalan dari menghormati orang tua. Adik-adik sebutkan, bisa ditulis atau bisa menyebutkannya juga di video. Selamat mengerjakan ya adik-adik kelas remaja. Nanti adik-adik bisa sebar di grup tugas kreativitasnya untuk hari ini ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Shalom. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita ucapkan Huberedon Bani Harajau Linai Bata. Amin. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa dan kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan tadi kepada Tuhan. Baik adik-adik, kita ambil sikap yang baik untuk berdoa, kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang tua kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa, kami sudah bernyanyi, kami sudah mengucap syukur, dan terlebih lagi kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat kepada papa dan mama kami. Juga Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang kami boleh berikan untuk Tuhan siang hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan anak-anak Tuhan yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Biar kiranya juga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Bye-bye.